Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erinda Rusnaini, kelas 1F. Nomor absen saya 2, NIM saya 125136024. Saat ini saya ingin menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan, yaitu materi Islam dan Psikologi. Hormat kepada Bapak Dr. Haji Ali Mursyid MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan siapa aja sih tokoh-tokoh psikologi Islam itu. Yang pertama, ada Al-Kindi, lalu ada Abu Zaid Al-Balkhi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ar-Razi, Al-Ghazali, serta ada Ibnu Miskawih dan Ibnu Khaldun. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu dari tokoh-tokoh ini, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina atau yang dikenal di bangsa barat yaitu Avicenna adalah seorang ilmuwan dan filsuf muslim yang lahir pada tahun 980 Masehi. Dalam karyanya yaitu Ahwal an-Nafs, ragam perilaku jiwa, dan Salat Rasail fi an-Nafs atau 3 risalah tentang jiwa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul buku Psikologi Islam. Ini tuh sering jadi rujukan gitu, rujukan utama dalam bidang psikologi di Indonesia. Ibnu Sina banyak berbicara tentang psikologi, yang mana ia memilih menggunakan istilah nafs dalam penyampaiannya. Pertama-tama, kita akan membahas tentang konsep jiwa yang meliputi pengertian, jenis-jenis, dan tingkatannya. Menurut Ibnu Sina, jiwa sendiri merupakan bagian dari energi dan sumber hidup di dalam tubuh. Namun, meskipun sebagai penyempurna, jiwa tetap memerlukan fisik untuk mengaktualisasikan dan menjalankan fungsi otaknya. Menurut Ibnu Sina, manusia dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu ada nabati, hewani, dan manusiawi atau insani. Jiwa nabati meliputi fungsi dasar organisme yang mengatur daya makan, seperti mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, daya tumbuh, dan berkembang biak. Lalu ada jiwa hewani. Jiwa hewani ini melampaui jiwa nabati dengan menambahkan kemampuan untuk bergerak sendiri dan merasakan lingkungan. Selanjutnya, jiwa insani, daya yang membedakan manusia dan hewan, memungkinkan aktivitas rasional dan pemikiran yang abstrak. Nah, jadi ketika daya ini tuh bertingkat dari nabati, hewani, dan insani. Ini menunjukkan adanya sumber utama dari daya tersebut, yang pastinya jauh lebih besar, dan dialah Allah yang menjadi asal pancaran ketiga daya tersebut. Selanjutnya, saya ingin menyebutkan siapa sih tokoh-tokoh psikologi barat itu. Yang pertama ada Wilhelm Wundt, Ivan Pavlov, Sigmund Freud, Carl Jung, John B. Watson, William James, B.F. Skinner, Jean Piaget, Abraham Maslow, Albert Bandura, dan Erik Erikson. Oke, selanjutnya saya akan membahas salah satu pemikiran dari tokoh-tokoh psikologi barat, yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud terkenal dengan teorinya, yaitu teori psikoanalisis. Apa itu psikoanalisis? Freud berpendapat bahwa setiap manusia memiliki pikiran, perasaan, dan keinginan serta ingatan yang tidak kita sadari. Inilah yang disebut alam bawah sadar atau unconscious mind. Menurut psikoanalisis, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Artinya, keputusan atau tindakan yang kita lakukan sehari-hari, seperti menyukai seseorang, memilih makanan, memilih pekerjaan,
Bahkan melakukan kejahatan atau perbuatan baik semuanya itu dipengaruhi oleh dorongan yang datang dari alam bawah sadar. Jadi kepribadian kita dan perilaku kita tuh sebenarnya banyak dikendalikan oleh hal-hal yang tidak kita sadari. Dalam diri setiap manusia, kepribadian kita tuh tidak hanya terdiri dari satu bagian saja, melainkan ada 3 komponen kepribadian yang saling berinteraksi, yaitu id, ego, dan superego. Ketiga komponen ini mempunyai peran dan ciri berbeda-beda, tapi semua membentuk kepribadian seseorang. Id adalah dorongan dari dalam diri yang sifatnya paling primitif, berasal dari alam bawah sadar. Perannya mirip seperti insting atau nafsu dasar manusia, misalnya dorongan untuk makan, berhubungan seksual, atau mencari kesenangan. It tidak punya hati nurani, tidak tahu mana yang baik atau yang buruk. Semua manusia pasti punya it, karena itu adalah bagian alami dari diri kita. Yang kedua ada superego, nilai, moral, dan hati nurani. Kalau it adalah dorongan buruk liar, superego justru kebalikannya. Superego adalah bagian dari diri kita yang menjaga agar perilaku tetap sesuai dengan nilai, norma, dan aturan serta moral. Superego terbentuk dari ajaran dan nasihat orang tua, aturan masyarakat, hukum, dan norma sosial. Intinya, superego adalah suara hati nurani yang selalu mengingatkan kita agar tidak melakukan hal-hal yang salah. Terakhir ada ego atau penyeimbang antara id dan superego. Nah, di antara dua kekuatan yang bertentangan ini, id yang penuh nafsu dan superego yang penuh aturan, ada ego. Ego berperan sebagai penengah yang mencoba mencari jalan tengah yang realistis antara keinginan id dan tuntunan superego. Ego membuat kita berpikir rasional dan menyesuaikan diri dengan kenyataan. Misalnya, id ingin makan sekarang juga, tapi superego melarang mencuri. Ego lalu mencari solusi yang masuk di akal, seperti lebih baik aku beli makanan atau minta bantuan orang lain. Ego inilah bagian yang bisa kita kendalikan secara sadar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbandingan pemikiran psikologi barat dan psikologi Islam. Jadi, di dalam sejarah, psikologi Islam sendiri itu masih terintegrasi dalam cabang ilmu lain pada saat itu, seperti filsafat dan tasawuf. Serta ada simposium internasional di Riyadh dan buku milik B. Badri yang menjadi titik awal psikologi Islam sebagai disiplin baru. Landasan teorinya itu ada pada Al-Quran serta Sunnah. Nah, tujuannya itu untuk kebahagiaan dunia serta akhirat. Sedangkan dalam psikologi barat sama-sama terintegrasi, namun cabangnya ilmu lainnya itu seperti filsafat serta ilmu faal atau biologi, serta didukung dengan berdirinya laboratorium psikologi pertama di Leipzig oleh Wilhelm Wundt. Lalu landasan teorinya ada pada data empiris serta observasi. Tujuannya adalah well-being duniawi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perbandingan teori barat serta Islam. Yang pertama ada psikoanalisis, yaitu seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada id, ego, dan superego. Ini lebih kayak menjelaskan, memprediksi, dan meramalkan tingkah laku manusia. Nah, di dalam Islam ada hawa nafsu, akal, dan kolbu. Lebih bicara tentang bagaimana tingkah laku menjadi baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua ada behaviorism. Dalam barat, perilaku manusia dibentuk oleh lingkungan dan kebiasaan. Benar salahnya bergantung pada reinforcement positif maupun negatif. Nah, dalam Islam perilaku manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan dan kebiasaan, akan tetapi punya kehendak. Benar salahnya perilaku sudah ditentukan. Yang ketiga ada humanistik, memandang manusia terlalu antroposentris dan omnipotens, itu tuh di dalam barat. Sedangkan dalam Islam, agama yang teosentris, manusia diciptakan lemah pada dasarnya. Nah, yang keempat ada transpersonal. Pengertiannya, transpersonal itu berasal dari kata trans dan personal. Trans berarti melampaui atau melebihi dan personal berarti diri. Transpersonal membahas atau mengkaji
pengalaman di luar atau melampaui diri, dan hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas. Secara etimologis, transpersonal melampaui citra manusia yang terlihat. Kesesuaiannya dengan Islam. Jika dikaitkan dengan agama, manusia akan memiliki jiwa yang damai jika memiliki keyakinan yang kuat, teguh, dan sejati, serta selalu mengingat kepada Allah. Pendekatan psikologis teori transpersonal ini mengarah untuk fokus pada kebahagiaan dan ketenangan pikiran, serta memaksimalkan potensi akal dengan merenung dan bergantung pada Allah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan term-term ajaran Islam dalam terapi psikologi, yaitu psikoterapi. Nah, psikoterapi sendiri itu berasal dari kata psik, memiliki beberapa arti seperti jiwa, hati, ruh, lalu terapi yang bermakna pengobatan. Dalam bahasa Arab juga sepadan dengan kata yang berarti menyembuhkan. Nah, pengertian menurut ahlinya itu psikoterapi ini tuh perawatan dengan alat-alat psikologis. Jadi untuk menghilangkan gejala-gejala dan memperbaiki pola perilaku yang rusak gitu. Nah, di dalam psikoterapi Islam artinya pengertiannya itu tuh psikoterapi Islam adalah proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit. Tapi selanjutnya ada psikoterapi Islam. Nah, definisi psikoterapi Islam ini adalah sebuah proses pengobatan untuk penyembuhan suatu penyakit baik mental maupun spiritual, moral, itu tuh melalui bimbingan Al-Quran, melalui sunnah Nabi juga gitu, bukan hanya Al-Quran gitu. Nah, jadi ini tuh bukan hanya untuk menyembuhkan, tetapi Islam juga mengajarkan pencegahannya dan pengembangan diri bagi orang-orang yang normal gitu. Selanjutnya ada psikopatologi dalam Islam. Nah, itu tuh pertama ada Al-Ghazali, itu tuh mengidentifikasi akhlak yang buruk menurutnya. Selanjutnya ada psikopatologi dalam psikologi Islam menurut tokoh-tokoh ini. Jadi Al-Ghazali menurutnya tuh ini tuh untuk mengidentifikasi akhlak yang buruk sebagai penyakit, contohnya ria kayak gitu, gibah atau adu dusta, adu domba, pemarah gitu. Selanjutnya ada Ibnu Miskawayh. Nah, penyakit jiwa menurutnya itu adalah kebalikan dari 4 kebajikan pokok: kearifan, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nah, selanjutnya ada Ibnu Qayyim. Nah, jadi oleh beliau ini dibagi menjadi 3, ada kalbu sehat, kalbu mati, sama kalbu sakit gitu. Jadi penyebabnya psikopatologi ini tuh banyak campur tangan gitu dengan urusan orang, angan-angan kosong, dan bergantung pada selain Allah, jadi gitu. Dan bisa berlebihan makan, bisa berlebihan tidur juga. Nah, metode psikoterapi Islam tuh ada banyak. Oke, jadi yang pertama tuh ada sholat. Sholat ini tuh dianalisis sebagai sebuah terapi holistik mencakup 3 dimensi, itu waktu, gerakan, serta bacaan dan makna gitu. Nah, untuk waktu kan sholat fardu itu ada 5 waktu ya yang udah ditetapkan. Nah, itu tuh sehat gitu bagi tubuh kita juga karena ada sirkulasi energinya. Lalu ada aspek gerakan. Nah, setiap gerakan sholat tuh memiliki manfaat terapi fisik gitu. Jadi kita nggak banyak diem, jadi kita bergerak gitu. Itu tuh bisa merelaksasikan otot di dalam tubuh kita. Selanjutnya ada doa dan bacaan. Ini tuh berfungsi sebagai curhatan hati kepada Allah, meredakan ketegangan emosional. Selanjutnya ada puasa. Ini tuh metode pengendalian diri yang ampuh untuk pengendalian diri, pembersihan jiwa, peningkatan empati dan simpati gitu. Selanjutnya ada zakat. Nah, zakat ini berfungsi sebagai pembersihan harta dan jiwa dari sifat kikir dan berlebihan cinta dunia gitu. Selanjutnya ada haji. Nah, ini tuh proses spiritual dengan tahapan terapi yang lengkap.
Yang satu ada ihram, itu tuh simbol kesetaraan. Terus ada wukuf, puncak kontemplasi dan penyerahan diri kepada Allah. Terus habis itu ada ritual lainnya seperti tawaf, sa'i, lempar jumroh, itu tuh simbol perjuangan melawan godaan syaitan. Selanjutnya ada sabar. Nah, kesabaran ini adalah strategi coping religius utama untuk menghadapi kesulitan dalam perspektif Islam. Nah, sabar ini merupakan proses aktif, bertahan, dan tetap taat dalam kesulitan. Selanjutnya ada zikir. Zikir itu untuk mengingat Allah, adalah teknik relaksasi juga nih untuk pemusatan pikiran. Jadi kalau misal pikiran kemana-mana, udah zikir aja biar kita fokus terhadap satu yang ada di pikiran kita. Jadi ini juga bisa menambah keyakinan bahwa Allah itu bakal terus menolong kita. Nah, yang terakhir itu ada taubat. Taubat adalah proses katarsis spiritual yang paling dalam gitu. Nah, taubat ini tuh memberikan pengampunan gitu dan harapan serta meredakan kecemasan kayak depresi dan yang bersumber tuh dari rasa bersalah. Jadi kalau misalnya kita rasa ini tuh sebelum taubat pasti kita prosesnya itu bakal merasa bersalah dulu di dalam diri kita tuh kayak ya Allah gitu, pasti ada rasa-rasa bersalah sampai akhirnya kita memutuskan untuk bertaubat. Nah, ini tuh benar-benar level yang paling tinggi gitu, karena kita mengharapkan pengampunan dari yang kuasa. Nah, tahapan terapi tuh yang pertama tuh ada pengampunan dosa atau ikrar, terus penyesalan, ada atau berhenti dari maksiat juga, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, di daerah Cirebon itu ada salah satu pesantren, daerah Cirebon ada salah satu pesantren. Nah, itu tuh ada pesantren di sana tuh biasanya untuk rehabilitasi orang-orang dengan gangguan gitu. Nah, di sana itu yang terkenal adalah terapi zikir Abah Anom. Itu tuh ngapain? Nah, di sana itu bakal disodorin atau diwajibin buat terus berzikir kepada Allah, meminta pengampunan dari Allah, mengaji, sholat, kayak gitu-gitu, sampai akhirnya tuh orang itu hanya berfokus kepada Allah, bukan memikirkan yang lain-lainnya gitu, memikirkan hal-hal berlebihan lainnya atau melakukan sesuatu yang berlebihan lainnya. Jadi dia ada kegiatannya itu adalah sholat, ngaji, seperti itu. Selanjutnya ada integrasi ajaran Islam dan psikologi. Nah, integrasi sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu integer atau menyeluruh. Nah, integrasi itu berarti pembauran atau penggabungan bagian-bagian menjadi satu kesatuan utuh. Nah, pengertian integrasi dalam ajaran Islam dan psikologi itu apa? Nah, jadi itu yang dimaksud dengan integrasi dalam ajaran Islam dan psikologi adalah pembauran yang menggabungkan perilaku manusia dengan konsep tauhid sehingga menciptakan satu kesatuan yang utuh dan terorganisir dengan baik. Nah, saya ingin membahas tokoh yang pertama itu ada Abdul Mu'nim Abdul Aziz Al-Malighi, yaitu jadi dia tuh pernah meneliti untuk mengetahui perkembangan perasaan agama pada anak-anak remaja dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi penelitian ini tuh dibukukan pada tahun 1955 dengan judul Tathawur Asy'ur ad-Dini Inda al-Tifl wal Muharriq. Nah, itu tuh berdasarkan konteks kejiwaan buku ini dapat dianggap sebagai awal dari munculnya kajian psikologi agama gitu di kalangan ilmuwan muslim. Namun itu tuh emang belum berkembang pesat, jadi baru ada kajian-kajiannya gitu sedikit. Nah, selanjutnya ada Alif Abdul Al-Fattah, itu ada karyanya itu Roh Aladin Al-Islami atau Jiwa Agama Islami pada tahun 1956. Selanjutnya ada Mustafa Fahmi, yaitu pada 1963 yang terbit buku yaitu Al-Sihah Al-Nafsiyah. Lalu ada Hasan Muhammad Asy-Syaraqawi, yaitu bukunya Nahwa Ilmi Nafsi Islami yang terbit pada tahun 1979. Lalu ada Mujtab Musawi Lari.
Nah itu tuh ada judulnya Youth and Moral yang terbit pada tahun 1990. Lalu Muhammad Salih Al-Munajjid atau buku karyanya Islam Treatment for Anxiety and Worry yang terbit pada tahun 1999. Nah lalu ada Malik B. Badri. Nah jadi Malik B. Badri ini atau Badri ini seorang psikologi muslim yang populer pada saat itu dengan bukunya yaitu Dilema Psikologi Muslim. Jadi di dalam bukunya ini menganggap bahwa manusia itu di samping memiliki kemampuan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mampu mengatur kehidupan diri serta lingkungannya, serta memiliki kehendak untuk mengabdi pada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan penuh kemesraan. Nah, jadi pada bab pertama ini tuh dikritik terhadap peniruan buta. Jadi Badri ini mengamati bahwa psikologi muslim nih kenapa gitu dia mengadopsi banget dan meniru, menyebarkan teori-teori psikologi barat tanpa tahu itu tuh kebenarannya, dan ajaran-ajarannya itu kayaknya sudah melenceng dan itu tuh dianggap layaknya agama gitu, padahal mereka tahu kalau mereka itu agamanya muslim, Islam, tapi kenapa ajaran-ajaran psikologi ini tuh yang bertentangan ini tuh masih mereka pelajari, masih mereka kaji, masih mereka serap gitu, kenapa gitu. Lalu ini tuh menjadi konflik karena tadi psikologi barat sebagai agama baru itu menjadi konflik gitu di antara psikologi muslim. Akhirnya dilema itu utamanya adalah dihadapi oleh psikologi muslim dengan dua benturan sistem kepercayaan, yaitu di satu sisi mereka dididik dalam kerangka psikologi barat yang pada dasarnya tuh sekuler, materialistis dan seringkali ateistik. Di kerangka ini tuh mengabaikan atau bahkan memusuhi dimensi spiritual manusia. Nah di sisi lain mereka adalah bagian dari masyarakat muslim dengan pandangan dunianya tuh atau akidah gitu berpusat pada Allah, wahyu serta kehidupan lainnya, mati, dan konsep jiwa, ruh, nafs, qalb yang bersifat spiritual gitu. Lalu Badri ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendesak gitu. Jadi apakah umat Islam itu benar-benar butuh psikologi modern? Lalu selanjutnya ada apakah seluruh bangunan ilmu psikologi modern itu sepenuhnya bersifat berat dan tidak bersifat barat, dan tidak bisa dipisahkan dari akar yang seluler. Terus adakah cara untuk mendamaikan atau merekonsiliasi antara psikologi modern dengan ajaran Islam? Nah dari situ pertanyaan-pertanyaan itu tuh mulai menyebar gitu ke psikologi, tokoh-tokoh psikologi muslim. Akhirnya mungkin mereka juga kepikiran gitu, akhirnya mulai berkembang gitu psikologi Islam. Oke, saya juga lupa menyebutkan bahwa ada salah satu tokoh perempuan yaitu Dr. Zokiah Derajat, itu tuh dosen di UIN. Bukunya itu ada Ilmu Jiwa. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang integrasi psikologi Islam dan psikologi modern di dalam praktik. Nah, ada pengintegrasian Islam dalam kasus depresi, yaitu berhubungan dalam perasaan kehilangan makna hidup. Jadi kalau misal orang depresi itu bakal kehilangan makna hidup, namun nanti ia bakal dibimbing dengan pendekatan Islam gitu untuk mengubah pola pikirnya yang merugikan diri, tetapi yang mengubah pola pikir yang merugikan diri itu menjadi menemukan gitu ya, menemukan tujuan hidup mereka serta pemahaman dan penerimaan terhadap prinsip-prinsip moral melalui moral dan spiritual Islam gitu. Selanjutnya ini juga bisa untuk mengidentifikasi mengubah pola komunikasi yang tidak sehat di dalam keluarga sehingga menciptakan dinamika keluarga yang positif dan harmonis. Nah,
tantangannya tuh apa sih dalam pengintegrasian ini di dalam psikologi Islam dan psikologi modern? Nah, tantangan utamanya itu ada di dalam perbedaan pandangan dasar antara kedua sistem tersebut. Nah, di dalam psikologi modern itu cenderung mengadopsi pendekatan empiris dan materialistik yang memandang manusia sebagai makhluk yang terutama tuh dapat dijelaskan dengan teori ilmiah, sedangkan psikologi Islam menekan dimensi spiritual dan moral yang tidak selalu mudah dijelaskan atau diuji melalui metode ilmiah konvensional gitu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.